Mbappe sial, Perancis beruntung. Itulah kira-kira kalimat singkat, pendek, dan padat yang pantas untuk menggambarkan pertandingan semalam ketika Kylian Mbappe, pemain berusia 25 tahun yang memperkuat klub Paris Saint-Germain bersama Perancis bisa mengalahkan Austria. Dan bagi semua rekan sahabat muslim, Rai Soccer TV mengucapkan selamat merayakan Hari Idul Adha pada Senin 17 Juni kemarin. Tentu saja tetap bersama Bung Yes dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita ingat 2 tahun lalu ya di Piala Dunia Qatar 2022, sebuah pertandingan yang mungkin sangat dramatis sepanjang sejarah Piala Dunia di mana Argentina berhadapan dengan Perancis. Dan pada saat itu boleh dikatakan pertandingan itu hanya milik 2 pemain, Lionel Messi dari Argentina dan Kylian Mbappe dari Prancis. Kedua pemain ini seakan-akan berlomba untuk mencetak gol, tidak saja untuk membawa timnya menjadi juara, tetapi juga untuk meraih predikat top skor. Dan memang adil akhirnya, Messi bisa membawa Argentina juara, tetapi Kylian Mbappe lah yang merebut gelar top skor, di mana dia mencetak 3 gol, 2 dari titik penalti, dan akhirnya meraih 8 gol selama kejuaraan dan dia tampil sebagai top skor. Namun pertandingan final Piala Dunia 2022 berbanding terbalik dengan penampilan Prancis semalam. Ketika di grup D, mereka dengan susah payah, bahkan tidak ada pemain Prancis yang mencetak gol. Namun mereka meraih 3 poin penuh lewat sebuah gol bunuh diri pemain belakang Austria, yaitu Maximilian Weber di menit 38. Pemain dari klub Mönchengladbach atau Borussia Mönchengladbach Jerman ini melakukan gol bunuh diri ketika dia mencoba menghalau umpan tarik Mbappe dari sisi kiri pertahanan Austria, namun sundulannya justru mengarahkan bola ke gawang sendiri dan terciptalah gol tunggal bagi Prancis. Dan gol itu bertahan sampai selesai dan Prancis akhirnya meraih 3 poin bersama salah satu tim unggulan di grup D, Belanda, yang juga sudah lebih dulu meraih kemenangan 2-1 atas lawannya Polandia. Nah, sementara Belanda memimpin di grup D dengan 3 poin, tetapi unggul selisih gol atas Prancis yang juga meraih 3 poin lewat kemenangan 1-0 semalam. Kita lihat mengapa saya sebut Kylian Mbappe sial ya. Pemain ini semalam tidak tampil dalam performa terbaiknya. Jika saja Mbappe tampil seperti ketika dia menyulitkan Messi dan Argentina di final Piala Dunia, maka Prancis boleh berpuas diri menang dengan gol lebih dari 1 digit. Tetapi kalau kita lihat penampilan Mbappe semalam, ada sekitar 2 peluang emas dan itu bersih untuk menjadikan gol. Apalagi oleh pemain berkelas seperti Kylian Mbappe. Peluang pertama dia mendapat di babak pertama ketika dia dari sisi kanan pertahanan Austria mencoba menerobos masuk dan melepaskan sebuah tendangan dari sekitar 10 meter di mulut gawang Austria, namun masih bisa diblok oleh kiper Austria. Dan di babak kedua bahkan dia sudah head to head ya dengan kiper Austria. Namun tendangan kaki kanannya lagi-lagi melenceng, mengarahkan bola ke sisi kiri luar gawang Austria. Kalaupun ada satu nilai plus yang bisa ditampilkan atau merupakan kontribusi dari Mbappe semalam, yaitu umpannya ke mulut gawang Austria yang akhirnya menjadikan gol bunuh diri oleh pemain belakang Austria Maximilian Weber. Itu satu-satunya nilai plus dari Mbappe semalam. Nah, kesialan yang berikut, selain 2 gol yang lepas dari Mbappe, dia pun akhirnya mengalami cedera cukup berat sekitar 10 menit menjelang berakhir pertandingan, dan dia akhirnya ditarik keluar, digantikan oleh penyerang tengah Giroud ya. Tetapi belum sampai di situ kesialan Mbappe. Dia pun akhirnya diganjar kartu kuning. Kartu kuning ini diberikan karena ketika dia mengalami cedera dan dirawat di luar lapangan dan kemudian dia masuk lapangan lagi,
tidak mendapat aba-aba atau tidak diberikan isyarat oleh wasit untuk masuk ke lapangan kembali untuk bermain. Nah, sikap dan tindakan inilah yang membuat Mbappe kembali mengalami kesialan, mendapat kartu kuning. Dan pada momen itu akhirnya dia keluar, digantikan oleh Giroud. Itulah kira-kira mengapa Mbappe semalam tampil tidak dalam performa terbaik. Padahal kalau dia tampil seperti biasanya, ya katakan ya di Piala Dunia 2022, maka Prancis boleh bergembira, berpuas diri menang dengan lebih dari 1 gol. Namun kalau kita lihat pertandingan semalam, selain kesialan Mbappe, Austria juga sebetulnya memberikan perlawanan yang sangat ketat. Ya, ternyata Austria yang dalam masa kualifikasi ataupun friendly game menuju Jerman, mereka telah memperlihatkan penampilan yang terbaik, terutama dalam beberapa kali uji coba, katakan 5 kali uji coba di luar kualifikasi. Austria ini bisa mengalahkan Jerman 2-0 dan juga menghancurkan Turki 6-1, juga menundukkan Slovakia 2-0. Karena Slovakia sendiri yang menjadi kuda hitam semalam juga mengalahkan Belgia 1-0. Ya. Nah, ini memperlihatkan bahwa sebetulnya Austria ini memiliki kekuatan yang sangat hebat. Mereka hanya sial semalam, tidak bisa mencetak gol ke gawang Prancis karena Prancis memiliki kuartet lini belakang yang sangat tangguh pada diri Koundé, Hernandez, Saliba dan juga Upamecano, sehingga Austria yang dalam masa friendly game menuju Jerman bisa melibas tim-tim tangguh termasuk Jerman. Mereka sulit sekali untuk bisa menjebol gawang Prancis. Ini juga karena Prancis bermain sangat disiplin. Nah, ini akan membahayakan ya. Austria ini akan membahayakan Belanda ketika mereka bertemu nanti. Karena kalau melihat pertahanan Belanda yang kurang kokoh, karena mereka lebih banyak mengandalkan pemain belakang yang bermain di Liverpool yaitu Virgil, ini akan susah untuk bisa menghadang gempuran serangan Austria nantinya. Ini Belanda harus membutuhkan tidak saja disiplin yang tangguh, tetapi bagaimana koordinasi lini belakang nantinya ketika menghadapi Austria nanti. Karena semalam pertahanan Prancis begitu kokoh dan memang membuat Austria sulit untuk mencetak gol. Di luar itu, Prancis juga memiliki gelandang dan penyerang yang memang cukup diandalkan. Katakan saja dengan pola 4-2-3-1 yang diterapkan oleh pelatih Didier Deschamps. Ini membuat koordinasi permainan Prancis cukup baik karena di tengah ada trio Griezmann, juga ada Dembele dan juga ada Thuram. Mereka melakukan 3 formasi yang bisa bertahan dan juga bisa menyerang untuk mendukung Mbappe. Ketika bertahan juga mereka bisa menggalang pertahanan menjadi pola 4-5-1 ya, 4-5-1 karena ada 2 pemain jangkar di sana yaitu Rabiot dan juga Kante. Nah, ini membuat Austria memang agak sulit untuk membongkar pertahanan ketat Prancis. Tetapi kalau melihat dari statistik pun sebetulnya sangat berimbang karena baik ball possession di mana Prancis unggul 54-46 di babak pertama, tetapi di babak kedua Austria lebih unggul dikit 52-48. Nah, ini memperlihatkan pertandingan tersebut sebetulnya berjalan sangat ketat ya, sangat ketat. Hanya Prancis mendapat keberuntungan dengan gol bunuh diri pemain belakang Austria. Nah, sebaiknya kita lihat nanti di babak berikut atau di pertandingan berikut grup D ini, apakah Belanda bisa melewati Austria dan juga Prancis bisa panen gol ke gawang Polandia nantinya, kita tunggu bersama. Nah, untuk Rabu dini hari nanti pada pertandingan pukul 02.00 di grup F, ini akan bertanding salah satu calon juara juga, katakan Portugal yang akan berhadapan dengan Ceko. Kalau melihat jejak Portugal di mana di babak kualifikasi dari 10 pertandingan mereka menyapu bersih seluruh kemenangan, seluruh pertandingan dan mencetak 36 gol berbanding 2 gol kemasukan. Nah, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan kalau melihat prestasi mereka di babak kualifikasi, mereka tentu akan menjadi salah satu ancaman serius bagi tim-tim yang lebih diunggulkan, katakan Jerman, Prancis, ataupun Italia dan Spanyol. Nah, Cristiano Ronaldo ini sendiri
Dia sedang top ya, sedang top walaupun di usia 39 tahun saat ini, dan mungkin ajang Piala Eropa saat ini menjadi major turnamen yang akan berakhir bagi Ronaldo nantinya. Mungkin selesai Euro ini dia sudah bisa mengundurkan diri, tidak lagi terlibat di tim nasional. Dia sendiri pada musim ini di klub Al Nassr Arab Saudi mencetak 36 gol. Dan itu merupakan prestasi tersendiri bagi Ronaldo, dan bukan tidak mungkin pelatih Roberto Martinez akan mengandalkan Ronaldo dalam pertandingan Rabu dini hari pukul 02.00 waktu Indonesia Barat melawan Ceko, dan kemungkinan besar ini akan terjadi panen gol bagi Portugal, karena kalau melihat dari 8 pertandingan yang sudah dimainkan sampai semalam ketika Prancis bertemu Austria, sudah tercipta 23 gol, dan bersyukur untuk seluruh penggemar sepak bola, dari 8 pertandingan itu belum ada yang tidak menghasilkan gol. Semuanya menghasilkan gol. Jadi kita patut capek-capek duduk depan TV untuk menonton, tetapi bisa menikmati gol-gol yang indah atau gol-gol yang menyesakan juga. Karena mungkin saja terjadi gol bunuh diri seperti semalam. Austria melakukan blunder gol bunuh diri, dan mungkin nanti muncul juga gol-gol yang aneh, mungkin dari blunder kiper atau pemain belakang. Itulah menariknya sepak bola, yang dimana selalu ada momentum-momentum yang nyeleneh, menggelitik, dan bisa menyedihkan dan juga bisa menggembirakan. Dan bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, tetap bersama Bung Yes. Dan jangan lupa, bola itu bulat. Giring terus.